Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratul muhtarumin yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah yang berada di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian kitab fikih, yaitu kitab Taqriratus Hasidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang dikaji pada malam hari ini yaitu zakat bagian yang keempat, yang nanti insyaallah akan dikaji guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada guru kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pengikut pengajian Senin malam, baik jamaah sholat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah maupun para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas maupun para pendengar Radio Dais dan Gaul FM, serta para pemirsa MAJT TV melalui kanal YouTube. Bacaan malam hari ini salisan zakatun naqdi. Yang ketiga, harta yang harus disakati ialah zakat nuqud. Naqd. Naqd itu apa? Wa huwa az-zahabu wal fiddatu. Az-zahabu emas, wal fiddatu dan perak. Jadi zakatnya emas dan perak. Wa kadzalika, dan demikian juga ma yaqumu maqamahuma, yang menempati posisi zahab dan fiddah al-an di saat ini minal awraqi, yaitu uang kertas, karyal wad-dolar, seperti real dan dolar. Ya, rupiah juga masuk. Syurutu wujubi zakatin naqdi, syarat wajibnya zakat emas perak. Ada 3 syarat. Kalau memenuhi syarat ini ya wajib. Kalau belum memenuhi syarat yang 3 ini tidak wajib. Pertama, alla yakuna khulyan mubahan. Alla yakuna, emas dan perak itu bukan khulyan, perhiasan.
Mubahan perhiasan yang dibolehkan. Ada perhiasan yang tidak dibolehkan. Jadi kalau emas dan perak itu berupa perhiasan, dan perhiasan itu memang boleh dilakukan, maka itu tidak termasuk emas yang wajib disakati. Alla yakuna khulyan mubahan. Wal khulyu al mubahu, perhiasan yang boleh itu apa? Ma wa'idal isti'malil mubah. Yaitu sesuatu yang memang boleh dipakai untuk perhiasan yang boleh, yang mubah, walau bi ujratin, meskipun dengan biaya, au i'aratin atau i'arah. Fa kharaja bihi, maka di luar itu artinya wajib zakat. Salah satu 3 hal, 3 macam. Al-khulyu, pertama perhiasan wairul mustakmal kal kanzi. Perhiasan tapi tidak tidak difungsikan sebagai perhiasan, tapi difungsikan sebagai simpanan. Zaman dulu, ya saya kira tidak terlalu kuno. Itu orang kalau menyimpan harta kekayaan itu dengan menyimpan emas. Emasnya itu ya bisa berupa gelang, bisa berupa kalung, bisa berupa cincin. Sesungguhnya itu kan janjane perhiasan. Tapi itu diniatkan dipunyai dalam rangka untuk menyimpan kekayaan. Kalau sekarang menyimpan kekayaan ya enggak itu. Menyimpan kekayaan itu sekarang didepositokan di bank. Umumnya, ya yang masih kayak gitu ya masih ada. Wal khulyu al makruhu, ada lagi perhiasan tapi yang dimakruhkan. Tidak dimubahkan tapi dimakruhkan. Kadobbatin kabiratin lil hajati. Seperti perhiasan yang ditempel dengan emas. Jadi ada perhiasan apa yang mungkin pecah lalu kemudian ditempel dengan emas. Itu sebagai perhiasan makruh. Wal khulyul muharramu, perhiasan yang diharamkan. Ada yang diharamkan alladzi yalbasuhu ar-rajulu, yaitu perhiasan yang dipakai oleh orang laki-laki. Orang laki-laki itu biasanya perhiasannya apa? Cincin. Sekarang itu ada model yang dalam tanda petik njelei, wong lanang nganggo perhiasan anting-anting. Saya itu mungkin orang kuno ya, ngerti wong lanang nggo anting-anting ki wis sebel. Itu memang al-khulyu al-muharramu. Wong lanang ora entuk nganggo perhiasan zahab wal fiddah. Waladzi fi israfun fahishun. Ada lagi perhiasan, ya sebetulnya perhiasannya wanita tapi berlebihan. Koronone nganggo gelang kuwi kebuak sak lengan ngene iki. Jiro lupat monom 8 sanga 10 gelang dienggo kabeh. Nah, itu bukan perhiasan, pameran namanya. Minal mar'ati, orang perempuan. Jadi orang perempuan itu mubah pakai perhiasan emas pada dasarnya. Kalau itu emas dipakai sebagai perhiasan tidak wajib dizakati. Nah, tapi bukan perhiasan yang berlebihan. Kakinya nganggo ono gelang kalung, ada toh? Telinganya pakai emas, lehernya pakai kalung, lengan tangannya kanan kiri penuh dengan gelang. Kira-kira sekali pakai itu wis 1 kilo ya, 1 kilogram. Itu namanya fihi israfun fahishun minal mar'ah.
Wa ma fihi tamathilun, ada gambarnya, fatajibu zakatu fi kulli ma taqaddama. Maka yang disebut itu, ya yang 3 itu wajib dizakati. Syarat ingkang kaping kali sanian ayyubaligha an-nisaba, sudah mencapai 1 nisab. Nisabnya emas itu berapa? 20 miskol. 1 miskol itu 1,5 kuflah. Dah, itu ukuran negeri lain. 20 miskol itu sama dengan 30 kuflah. Nah, 20 miskol itu sama dengan 82 ghoroman gram. Jadi kalau orang punya emas 82 gram, emas itu emas simpanan, berarti kekayaan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Ya, ada nanti di belakang rub'ul usyur. Sedangkan nisabul fiddati ini yang mungkin tidak berlaku ya, orang menyimpan perak 200 dirham sama dengan 588 gram. Nah, itu nisabnya segitu. Jarang orang menyimpan perhiasan dalam bentuk perak. Syarat yang ketiga, salisan ayam dia khaulun, sudah dimiliki selama 1 tahun, kamilun sempurna, setahun sempurna. Ukurannya ada 2, 1 sanah miladiyah, 2 sanah hijriyah. Yang dipakai itu yang hijriyah. Ya, tapi kacanya cuma beberapa hari. Wal wajibu fihi, kewajiban fihi dalam zakatun naqdi, yaitu rub'ul usyur per 1/40. 1/40 itu berarti 2,5%. Wa mazada, selebihnya fabihi sabihi, tinggal ngitung. Jadi kalau punya emas simpanan 84 gram, itu zakatnya 1/40, berarti 2,1 gram. Pun, niku zakat emas. Robian, ingkang kaping sekawan zakatul ma'dani, zakat tambang. Tambang, tapi tambangnya tambang logam mulia. Al-ma'danu yang dimaksud dengan ma'dan, huwa ma yustakhraju minal ardi, yaitu kekayaan yang dikeluarkan dari perut bumi, bimu'alajatin, dengan peralatan tertentu, minal makan alladzi khalaqallahu fihi, ya, dari satu tempat yang memang diciptakan oleh Allah biwasitatil alati wa muaddatil khafri, dan alat-alat penggali. Tambang mulia itu wajib dizakati. Syurutu wajibi zakatil ma'dani isnani. Syarat wajibnya hanya ada 2. Ayakuna zahaban au fiddatan. Pertama, tambang yang ditemukan dari perut bumi itu berupa berupa zahaban au fiddatan. Fala zakata fi ghairihima, tidak ada zakat fi ghairihima selain zahab dan fiddah, minal ma'adini, apa saja tambang itu, kalbitruli, seperti bensin, wan nuhasi, dan perunggu. Jadi kalau yang digali dari bumi itu selain zahab dan fiddah, maka itu tidak wajib zakat.
Yang kedua, ayakuna nisoban. Diwajibkan mengeluarkan zakat kalau yang digali, yang ditemukan itu sudah mencapai nisob. Fala zakata fi madunan nisobi, moko ora ono kewajiban zakat fi madunan nisobi yang kurang dari nisob. Nisobnya berapa? Nisobuhu nisobul zahabi wal fiddoti. Nisobnya ya nisobnya zahab dan fiddah. Zahab itu 82 gram, ya, sedangkan 84 gram, sedangkan fiddah itu 588 gram. Wal wajibu fi rub'ul usyur, kewajiban mengeluarkannya zakat adalah, loh tadi sampai mana tadi? Kok balik ini mana aku maco? Khomisan yang kelima, zakatur rikaz. Zakat rikaz. Zakat dari yang terpendam di bumi. Warikazu huwa dafinul jahiliyati. Rikaz itu harta pendaman, harta terpendam dari masa jahiliyah. Minadzahabi wal fiddati, ya berupa zahab dan fiddah. Nah, rikaz itu ya seperti orang menyebut itu apa itu? Harta karun. Harta karun, hartanya korun. Itu nama aja sebetulnya. Ayakuna zahaban au fiddatan, berupa zahab atau fiddah. Ayakuna min dafinil jahiliyati, itu merupakan harta pendaman masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu pra-Islam. Bagaimana mengetahuinya bahwa itu masa jahiliyah? Yu'rafu dzalika bi'alamatin. Ada tandanya. Ka ismi malikin, seperti di situ ada nama rajanya. Nah, raja itu hidup di masa kapan? Nah, itu akan diketahui jahiliyah atau tidak. Au daulatin jahiliyatin, kalau tidak raja ya daulah, pokoknya pemerintahan penguasa jahiliyah. Wa ma idza kana min dafinil islami, kalau harta yang di bumi itu harta pendaman Islam, artinya sudah masa Islam, aujuhila haluhu, atau tidak diketahui keadaannya, fahukmuhu hukmul luqototi. Nah, hukumnya bukan hukum rikaz, tapi hukum luqotoh. Luqotoh itu apa? Temuan, barang nemu. Syarat yang ketiga, yakuna nisoban, sudah mencapai nisob, kan nisobi zahab wal fiddati, sama dengan nisobnya zahab dan fiddah. Fala zakata fi madunan nisobi, tidak wajib zakat harta rikaz itu kalau belum sampai nisob. Bagaimana menyebut bahwa itu rikaz? Syaratnya ayakuna fi ardi mawatin, itu digali, ditemukan di tanah mati, tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah yang belum digarap. Au fi mulkin, atau tanah yang dimiliki oleh orang yang mengelola, yang menghidupkan. Jadi dia tidak punya, mungkin coro ditakoi mana sertifikat tanahnya, tidak punya. Pokoknya saya nggarap di sini. Dia itu garap pertama kali. Fatajibuz zakatu alal maliki. Ya, kalau itu ada pemiliknya maka wajib zakat bagi pemiliknya. In idal ikhya, kalau dia mengaku sebagai pengelola pertama. Jadi tanah itu begini loh. Tanah itu kan sebetulnya kepunyaan Gusti Allah.
Kalau sudah ada negara, negara itu menguasai. Negara itu menguasai wilayah. Nah, wilayah itu berupa tanah. Kalau ada orang, sebelum masa ada pemerintahan, sebelum masa ada kerajaan, dia menempati tanah, lalu bercocok tanam di situ. Itu namanya ihya'ul mawat. Dia menghidupkan tanah mati, tanah yang tidak ada pemiliknya. Maka di Indonesia itu juga sering berlaku wong nganggoni tanah bukan miliknya, tapi selama itu ya tidak ada yang menggugat. Nah, itu lama-kelamaan dia bisa menjadi pemiliknya. Jadi di Indonesia itu aturannya begini, kalau orang menempati tanah, ngopeni tanah sudah lebih dari 20 tahun, tanah itu tidak ada pemiliknya, maka tanah itu bisa menjadi miliknya. Bisa menjadi miliknya. Karena apa? Aslinya tanah itu sing duwe Gusti Allah. Nah, tapi di Indonesia ini untuk begitu itu ya tidak gampang, karena wilayah Indonesia itu tanah dikuasai oleh negara. Ya nanti urusan dulu. Nah, kalau negara belum menguasai tanah itu ya bisa. Itu namanya mururuz zaman. Jadi orang menempati tanah sudah sampai lewat waktunya. 20 tahun lebih. Nah, jadilah dia pemiliknya. Fa in ankara fayusrafu li baiti malil muslimin. Kalau diingkari siapa pemilik tanah itu, maka itu harus dikembalikan kepada baitul mal. Baitul mal itu ya negara sebetulnya. Cuma sebutan baitul mal itu ya kepunyaan negara Islam. Wala yustaratu mudiyul qaul. Nah, untuk zakat rikaz ini tidak disyaratkan harus qaul. Bal tajibu zakatuhuma fil hal. Zakatnya wajib seketika. Zakatnya wajib seketika. Wal wajibu fi al-khumsu. Wajibnya berapa? 1/5. 20%. Lu barang nemu PO kuwi saka Gusti Allah, tapi zakatnya 20%. Itu kamu ngikutin gak itu yang viral? Agama lain itu katanya kewajibannya khumus. Kalau orang Islam kan cuma 2,5%. Kesel lagi katanya. Sujud, ruku, enak agama lain katanya. Karena agama lain itu bayarnya khumus. Katanya di agama lain itu pendapatan murni 1/5 dibayarkan ke gereja. Ya kita yang khumus ada ya ini, kalau itu rikaz. Kalau itu bukan rikaz ya tidak. Jadi untuk zakat ma'dan dan zakat rikaz, saya ulangi, itu tidak mengenal qaul. Pokoknya begitu dapat ya dizakati. Ada pertanyaan Mas Faizin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Yai, saya dari Meranggen, nama saya Ibu Iin. Saat ini saya memiliki simpanan emas yang telah mencapai nisab dan haulnya. Setelah mengumpulkannya sedikit demi sedikit, saya berencana untuk menyimpan emas itu untuk biaya sekolah anak atau kebutuhan tak terduga. Pertanyaan saya, jika saya sudah mengeluarkan zakat tahun ini, apakah di tahun berikutnya zakatnya dihitung berdasarkan jumlah seluruh simpanan atau berdasarkan keuntungan dari tahun sebelumnya? Yang kedua, meskipun saya punya simpanan emas, tapi penghasilan saya dan suami pas-pasan. Jadi uang
cash yang kami miliki tidak mencukupi untuk membayar zakat emas itu. Apakah saya harus menjual emasnya terlebih dahulu supaya bisa membakar zakatnya? Terima kasih. Zakat emas itu 84 gram. Salah satu syarat wajibnya itu sudah 1 haul, 1 tahun. Nah, kalau sudah 1 tahun memiliki emas simpanan ya, emas simpanan. Jadi ada 2 macam emas, emas perhiasan, emas simpanan. Perhiasannya perhiasan yang mubah. Yang mubah itu gampangnya perhiasannya mbok wedok. Bukan perhiasannya wong lanang. Perhiasannya mbok wedok tidak wajib dizakati. Simpanan wajib dizakati. Zakatnya berapa? 2,5%. Berarti kira-kira 2 gram, 1. 2 gram, 01 apa berapa itu? Pokoknya per 1/40. 1/40-nya 84 gram. Lalu tahun berikutnya, kan emas ini sudah kelong. Karena zakatnya sebetulnya emas, cuma boleh diuangkan. Nah, berarti tahun berikutnya emasnya tinggal 82 gram. Belum 1 nisab tuh tahun berikutnya, kalau tidak tambah. Tapi kalau dia nyelengi lagi, beli emas lagi, simpen lagi, ya 82 ditambah simpenan yang baru. Simpenan yang baru misalnya 10 gram, ya jadinya 92, ya tetap wajib tahun berikutnya zakat 1/40-nya. Lalu saya ini sebetulnya nggak kaya, memang emas itu dipakai untuk cadangan biaya. Ya cadangan biaya itu artinya simpanan. Kalaupun disimpan uang ya tetap sama saja, karena uang disamakan dengan naked. Disimpan uang misalnya 84 gram itu sekarang 1 gramnya berapa? 1 juta. Ya berarti punya uang 84 juta. Aku tahun duit sak menurun. Oh duit ting 84 toh. Tak kira 84 miliar. 84 juta ya tahulah. Besok pegawai negeri 30 tahun orang duit simpenan. Jadi gitu. Harapannya jangan akal-akalan. Akal-akalan tuh begini loh. Udah nyimpen emas 100 gram. Dalam waktu 11 bulan, didol emasnya 20 gram. Didol sih. Kan tinggal berapa? 80 gram. Nggak wajib zakat. Wedi kena zakat, dikurangi. Engkau malah melarat loh. Jadi kalau tidak takut mengeluarkan zakat, nanti Tuhan malah akan membuat orang itu menjadi cukup dan kaya. Jadi podo karo sampean akal-akalan. Hari ini wegah poso, aku tak lungo. Ngebis Semarang Solo. Itu kan musafir toh, boleh buka puasa. Ini namanya akal-akalan. Sadisan ingkang kaping 6. Zakatu urudit tijarati, zakat harta dagang, zakat perdagangan. Jadi ada orang yang memiliki barang, kalau barang itu niatnya dijual belikan dengan harapan mendapat laba, itu namanya urudut tijarah. Itu namanya harta benda yang wajib dizakatkan berupa urudut tijarah. Nah, ada orang memiliki harta tidak bermaksud untuk dijual belikan. Ini contohnya wong sugih ya, wong sugih itu tuku tanah. Tanah itu ya untuk investasi. Ini berarti bukan barang dagangan. Ada orang kaya, dia itu jual beli tanah. Ini beda loh.
membeli tanahnya Pak Muhyiddin, wong butuh, regone murah, 200 yuto. Berikutnya ditawake payu 400 yuto. Ini namanya pedagang. Ya, ini namanya pedagang. Jadi batasnya itu nanti tipis antara orang yang investasi, menyimpan kekayaan, go suge-sugean, dengan pedagang yang memperdagangkan barang-barang investasi itu. Wa ya al-silau wal bawda'i, itu pokoknya zakat perdagangan. Wa maknal urud, yang dimaksud dengan urud tijarah, ma qobalan naqdaini, sesuatu yang bisa dibandingkan dengan naqdaini, emas dan perak. Orang dagang itu kan gampang dibandingkan dengan emas dan perak. Modale piro, barangnya opo. Iya toh? Kalau dagangnya dagang motor bekas lah, modalnya berapa? 100 juta. Dia beli sepeda motor bekas sebanyak 20 sepeda motor. Masing-masing harganya 5 juta. Nanti dijual, pasti dia laba, harus dijual 6 juta atau dijual 5,5. Nah ini barang-barang yang dijadikan barang dagangan itu bilat nakda ini bisa dibandingkan dengan nukud, dengan emas. Aima siwa dzahab wal fiddah. Tapi urudu tijarah itu meskipun dagang tapi bukan dagang emas dan fiddah. Wa mana tijarati, yang dimaksud tijarah itu taklibul mali li gharadil ribhi, yaitu memutar, mengelola harta li gharadil ribhi, dengan tujuan golek pati. Syurutu wujubi zakati tijarati sittatun, syarat wajibnya zakat tijarah itu ada 6. Ay antakuna urudon, yang dia jual itu barang. Sekarang ada orang menjual uang. Iya toh? Ada orang menjual uang. Ini prinsipnya fikih nggak menerima itu. Jual beli ya barang. Jual beli kok uang. Itu nanti bisa mudah sekali terjerumus dalam riba. Urudon la naqdan, yang bukan emas dan perak. Fa idza ittajara fil dhahabi awil fiddati, kalau orang berdagang emas dan perak, fatajibu alaihi zakatun naqdaini, maka kewajibannya ya zakat nukud, zakat emas dan perak. Tuna zakati tijaroti, bukan zakat tijarah. Idza tawaffaratis syurut, kalau sudah memenuhi syarat. Yang kedua syaratnya niyatut tijaroti, ya memang niatnya memang dagang. Niatnya dagang. Ai fala zakata, maka tidak wajib zakat idza nawal kunyata. Dua barang tapi niatnya disimpan. Ya disimpan gon duwe-duwe. Saya nyimpen sepeda, beli sepeda antik tak simpen. Enggak saya niat untuk dijual. Turne ya ora iso dodol aku. Awil iddikhar, atau niat disimpan. Yang ketiga, iktiranun niyati bitamalluki. Niatnya itu bareng ketika barang itu dimiliki. Jadi misalnya kulaan, ini kan jadi miliknya dia. Saat kulaan, dia memang niat mau dagang. Fala zakata idza nawal kunya awid dikhar ayakuna nawiyan litijarati inda syira'. Artinya bahwa dia niat mau dagang ketika dia beli, ketika dia kulaan.
Wa minha yabda'ul haul. Maka penghitungan haulnya itu ya mulai itu. Mulai dia kulaan. Perkara engko dodole payune 2 wulan meneh ya ora apa-apa, dodol kan bisa cepat bisa lambat. Tapi niat dagangnya itu ketika dia kulaan. Walau istaro biniatil kinyati, walau istaro lamuno wong tuku, wong melakukan pembelian biniatil kinyati dengan niat disimpan, summa ba'da fatratin kemudian sesudah beberapa saat, nawa atijaroh, dia ganti niat dagang aja. Wayabda'ul khal min hinil bad'i fil amali al-bai'i wasyira ba'dan niyah. Lah kalau begitu khaulnya itu mulai kapan? Mulai dia beli atau mulai dia niat? Beli sudah setengah tahun yang lalu tapi niatnya disimpan. Setelah setengah tahun, wah kok paneman ya, ini saiki payu larang tak dol wae. Tak dagang wae. Kapan menghitung khaulnya? Min hinil bad'i fil amal. Ya sejak itu. Ayakuna at-tamalluku bimu'awadhatin. Yang keempat syaratnya itu kepemilikannya itu dilakukan dengan mu'awadhah, tukar menukar. Ada akad lah gitulah. Beli, orang ada jual beli. Atau akad yang lain selain jual beli. Fala zakata fima malaka bi irsin, maka tidak ada kewajiban zakat kalau kepemilikan itu terjadi karena kewarisan. Aku dapat waris dari bapakku berupa barang apa saja. Itu tidak bisa, itu dianggap sebagai urudut tijarah. Au hibatin atau hibah illa syara'a fi tijarata illa idza syara'a fi tijarati, kecuali kalau memang akhirnya ditransaksikan ma'aniyatiha dengan niat. Jadi entok waris bar kuwi terus aku tak dodolan. Sing didol apa yo harta waris kuwi. Jadilah itu urudut tijarah. Syarat yang kelima alla yaniddo malat tijarati binaqdihi. Tidak menjadikan barang itu menjadi mata uang, menjadi diuangkan gitu. Alladzi yaqumu biha naqison anin nisab, di mana akhirnya menjadi kurang dari 1 nisab fi asnail khauli, di tengah-tengah tahun. Jadi barang itu sebetulnya sudah 1 nisab, tapi kalau diuangkan maka menjadi kurang. Nah ini jangan sampai syaratnya tidak begitu itu. Makna tandid wa takhwilul urud ila naqdin. Yang dimaksud tandid yaniddo tadi mengubah harta benda menjadi nakad, menjadi emas. Yang keenam ala yaksida al-kunyata asna al-khawli. Tidak terjadi niat menjadi simpanan di tengah-tengah tahun. Jadi kalau itu terjadi niat seperti itu ya akhirnya tidak menjadi urudut tijarah. Nisabu zakati tijarati, nisab zakat tijarah huwa nisabun naqdi. Sama dengan nisabnya emas. Alladzi usturiyat bil urud, jadi nilainya pokoknya samalah. Harta dagang itu kalau diuangkan berapa, kalau diemaskan berapa. Ya itu, kalau ukurannya sudah sampai 84 gram, berarti itu sudah wal ibratu biqimatil urud. Nilai harta itu dihitung ibrah akhirul khawli pada
akhir tahun. La bikimati syara'iyah, tidak diukur dengan kimah harga waktu dia kulaan. Saya kira ini sudah mendekati. Wal ibra bikimatil urud akhiral khali la bikimati syira'iha. Wal ibratu bibulugin nisab akhiral khali faqat. Penghitungan sampainya nisab itu ya di akhir khaul, di akhir tahun. Bikhilafi zakatin nakdaini, beda dengan zakat nakdain, alati yusyaratu fiha antakuna balighatan nisab min awalil khauli ila akhirihi. Beda dengan nukud emas dan perak. Maka emas dan perak itu harus tetap satu nisab sejak awal sampai akhir. Kalau tijarah itu yang dihitung hanya akhir saja. Masail fi zakatit tijarah, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum menarik kepada santri karena santri itu bukan muzaki. Iya toh? Tapi sampean harus bercita-cita menjadi muzaki. Ini orang bercita-cita jadi muzaki ya berarti mustahik. Nggak mustahik ya berarti fuqara masakin. Wah jangan ya. Hafiz Al-Quran itu akan eksis di masyarakat kalau bukan mustahik zakat. Sekarang enggak apa-apa sampean jadi mustahik zakat. Karena apa? Sampean menerima beasiswa Basnas. Nanti sampean menjadi dari mustahik zakat, kelak akan berubah menjadi muzaki. Setuju? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.